SM Store, amanah dalam muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kitab Ushulus Sunnah karya al-Imam al-Mubajjal al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah rahmatan wasi'ah. Qala al-Imam Ahmad, Ushulus Sunnah indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin fahiya dhalalah. Wasalna ila hadza. Kita sampai sini ya kemarin. Ada pembahasan, berarti kita masih kaidah ke berapa? 2 ya, masih 2. Ada pembagian bid'ah yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam, bahwa bid'ah ada 2 macam, yaitu yang pertama al-bid'ah al-haqiqiyah, yang kedua al-bid'ah al-idhafiyah. Bid'ah al-idhafiyah. Al-bid'ah al-haqiqiyah hiya allati lam yadulla 'alaiha dalilun syar'iyyun. La min kitabin wala min sunnatin wala ijma'in wala qiyasin wala istidlalin mu'tabarin inda ahli ilmi. Jadi Imam Asy-Syatibi itu di antara pembagiannya, beliau membagi bid'ah menjadi 2. Yang pertama adalah al-bid'ah al-haqiqiyah, yaitu bid'ah yang tidak ditunjukkan dalil syar'i. Hiya allati lam yadulla 'alaiha dalilun syar'iyyun. Bid'ah yang tidak ditunjukkan dalil syar'i. La min kitabin, la min sunnatin, wala ijma'in, wala qiyasin, wala istidlalin mu'tabarin inda ahli ilmi. Bid'ah hakikiyah adalah bid'ah yang keberadaannya tidak ditunjukkan atau tidak ada dalil yang menunjukkan disyariatkannya. Tidak ada Al-Qur'annya, tidak ada hadisnya, tidak ada ijma'nya, tidak ada qiyas muktabarnya. Memang dari A sampai Z tidak ada dalil sama sekali. Hadhihi al-bid'ah al-haqiqiyah.
Tidak ada dalil. La min alif ilal ya. La yujad ad-dalil. Tidak ada dalil sama sekali. Ini bid'ah hakikiyah. Dari awal sampai akhir tidak ada dalil yang menunjuk. Aslan hada ikhtira' mubtada'. Itu yang pertama. Yang kedua, al-bid'ah al-idhafiyah. Bid'ah idhofiyah ini bid'ah yang terdiri dari dua bagian. Sebagian ditunjukkan dalil, sebagian yang lain tidak ada dalil. Jadi bid'ah idhofiyah ini al-bid'ah allati laha juz'ani. Al-juz' mustanad ila dalil wal juz' al-akhar mustanad ila syubhah. Jadi bid'ah idhofiyah namanya idhofiyah. Idhofiyah artinya apa? Tambahan. Sebenarnya itu ada dalil, tapi tata pelaksanaannya menyimpang dari aturan Nabi. Ini namanya bid'ah idhofiyah. Berbeda dengan bid'ah hakikiyah. Bid'ah hakikiyah itu tidak ada dalil sama sekali yang menunjukkannya. Tidak ada sama sekali kalau yang hakikiyah itu. Tidak ada Qur'annya, hadisnya, ijma'nya, qiyas mu'tabarnya, istidlal yang kuat. Tidak ada sama sekali. Aslan bid'ah min awalhi ila akhirihi. Ada hakikiyah. Jelas ya? Adapun yang nomor 2 ini apa? Al-bid'ah al-idhofiyah itu ada dua bagian. Sebagian ada dalil, sebagian yang lain nggak ada dalil. Atau dengan istilah lain, pada dasarnya ada dalil perintah, tapi tata pelaksanaannya menyimpang. Contoh yang bid'ah idhofiyah adalah seorang yang zikir pakai musik, pakai joget-joget, dan nggak karu-karuan nih. Kan banyak kan sekarang zikir pakai musik terus joget-joget. Ada yang pakai nari-nari juga. Ini keberadaan dalil disuruh zikir ada apa? Wadkurullaha katsira. Berzikirlah yang banyak kepada Allah. Wadkuruni adkurkum. Berzikirlah kalian kepadaku, aku akan mengingat kalian. Jadi sebenarnya zikir itu perintah agama, tapi tata pelaksanaannya ditambah-tambahi menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW. Ini bid'ah apa? Idhofiyah. Dan bid'ah idhofiyah itu banyak. Ya, bid'ah idhofiyah itu apa? Banyak. Jadi aslinya ada dalil, ya, sholawat ada dalil. Contoh, Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidatan, sallallahu alaihi biha asyran." Barang siapa membaca sholawat satu kali kepadaku, kepada Rasulullah, maka Allah membalasnya dengan 10 kali sholawat kepadanya. Berarti saya mau tanya, sholawat masyru'ah banda? Masyru'ah, disyariatkan. Tapi terkadang ditambah-tambahi, pakai musik-musik, pakai tarian-tarian. Nah, ini menyebabkan terjadinya bid'ah apa tadi? Bid'ah idhofiyah. Itu bid'ah idhofiyah. Aslinya ada dalil, tapi tata pelaksanaannya menyimpang dari ajaran Nabi. Adapun bid'ah hakikiyah yang pertama tadi itu tidak ada dalil belas. La min ba'idin wala min qoribin. Seperti perbuatan memperingati kelahiran Rasulullah SAW. La yujad dalil. Minal ghilaf ilal ghilaf la yujad. Ya.
Babul wudu ini di dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Tirmidzi ada bab salat atau apa gitu. Bab apa lagi? Bab janaiz ada. Ada enggak di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, di Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, atau di Musnad Imam Ahmad, atau di Muwatta, seluruh kitab hadis tidak ada bab maja'a fi ikhtifal bi maulidin nabi. Tidak akan ada. Tidak ketemu. La min Qur'anin wala min sunnatin wala min ijma'in la yujad. Aslan la yujad. Bisa dipahami? Dari dasar tidak ada dalilnya. Nah, itu yang hakiki ya. Bagaimana supaya selamat dari bid'ah idhofiyah? Tadi kan saya katakan bid'ah idhofiyah itu terdiri dari berapa bagian? 2 bagian. Bagian yang pertama ada dalil. Bagian yang kedua menyimpang dari dalil. Bisa dipahami? Nah, supaya selamat dari bid'ah idhofiyah itu perhatikan 7 hal penting. Ya. Supaya kita selamat dari bid'ah idhofiyah itu perhatikan 7 hal penting. Yang pertama adalah az-zaman, waktu. Kalau Rasulullah sudah menentukan waktunya ibadah, maka labud alaina an naltazimu bihadzal zaman. Wajib bagi kita untuk berpegang teguh dengan waktu yang sudah diajarkan Nabi. Saya ulangi. Yang pertama adalah apa? Az-zaman, waktu. Rasulullah kalau sudah menentukan waktu ibadah, maka pegang waktu itu dan jangan diganti-ganti biar nggak salah. Contoh, bahwa wukuf di Arafah itu tanggal 9 Zulhijjah. Kalau ada orang wukuf di Arafah, dia tanggal 8 Zulhijjah. Daripada aku tanggal 9 rame banyak orang, aku wukuf nggak bisa konsentrasi, saya mau wukuf sendirian tanggal 8 saja. Kira-kira diterima Allah apa enggak? Ajibu, enggak diterima. Kenapa enggak diterima? Ini bid'ah idhofiyah. Disuruh wukuf ada dalil, betul apa enggak? Tapi tata pelaksanaannya dari sisi waktu menyimpang dari aturan Rasulullah SAW. Yang kedua, al-makan, tempat. Rasulullah SAW kalau sudah menentukan tempat ibadah, ya sudah itu pegang, jangan dimodifikasi. Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa haji ya ke Mekah, namanya tawaf ya ke Ka'bah. Maka kalau ada orang tawaf di Karbala misalnya, atau dia berziarah ke tempat yang dianggap suci, tapi tempat itu nggak pernah ditunjukkan Nabi, maka ini adalah penyimpangan. Seperti ini, seperti ada orang ya haji ke Karbala atau wukuf di Karbala, apakah diterima Allah? Tidak diterima, karena ini penyimpangan dari sisi apa tadi? Tempat. Rasulullah mengatakan la tusyaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh bepergian jauh kecuali ke 3 masjid. Tidak boleh bepergian jauh ke sebuah tempat dengan niat ibadah bahwa tempat itu keramat kecuali 3 tempat. Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi, dan yang ketiga Masjidil Aqsa. Kalau ada orang menganggap sebuah tempat ini keramat tanpa ada dalil, maka tertolak. Karena ini penyimpangan dari sisi apa tadi? Al-makan, tempat. Yang nomor
Tiga, al-adad, bilangan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau sudah menentukan bilangan sebuah ibadah, maka kita harus pegang. Jangan diselewengkan ke bilangan-bilangan yang lain. Contoh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajari kita sholat subuh 2 rakaat. Maka sholat subuh sampai hari kiamat tetap 2 rakaat, tidak boleh dijadikan 3. Karena ketika kita menjadikan sholat subuh menjadi 3, maka kita terjatuh pada bid'ah idhofiyah. Mengapa? Karena memang benar sholat subuhnya diperintahkan, betul apa enggak? Tapi di sisi lain ada tambahan dari apa tadi? Masalah yang nomor 3 apa? Bilangan. Tawaf ini berapa putaran? 7. Saya 7 ini kurang marem. Mumpung saya di Mekah, saya mau tawaf biar ganjil 11 kali, biar sama dengan tarawih. Apakah Allah terima? Enggak. Ini bid'ah idhofiyah. Kamu memang disuruh tawaf, tapi tata caramu ini loh, kamu modifikasi. Yang disuruh 7, nambahi berapa? 11. Kita ibadah ini, tapi aku ikhlas loh Ustaz. Meskipun awakmu ikhlas, la yundur ila niyatika, niatmu gak dilihat sama Allah. Karena sudah salah, kan yang dilihat 2, niat sama ittiba'nya, betul? Ikhlasnya, niatnya betul, oke, nggak masalah. Tapi ingat ada yang kedua, yaitu apa? Ittiba' enggak, sesuai tuntunan enggak. Kalau seandainya ada orang tawaf kok 11 rakaat diniatkan ibadah, bid'ah idhofiyah. Karena menyimpang dari sisi apa tadi? Nomor 3, al-adad, bilangan. Yang nomor 4 adalah al-jins, jenis. Rasulullah kalau sudah mengajarkan kita jenis sebuah ibadah, ya sudah pegang itu, jangan diganti-ganti. Rasulullah ngajari kita zakat al-fitr, zakatul fitri. Orang Indonesia bilangnya zakat fitrah. Pakai makanan pokok, tu'matan lil masakin, ngasih makan untuk orang fakir miskin. Ya sudah, pakai jenis makanan aja. Jangan diganti uang. Di zaman Nabi sudah ada dinar dan dirham. Sudah ada dirham. Tapi tidak dinukil dari Rasul mengeluarkan zakat fitrah pakai dirham. Maka kalau zakat fitrah tiru Nabi, jenisnya sama, apa? Makanan pokok. Sudah pakai makanan pokok. Atau contoh lain, Rasulullah mengajarkan kepada kita kalau korban dengan 3 jenis hewan: unta, sapi, dan kambing. Kambing ada 2 macam. Kambing yang domba dan kambing yang ya kambing itu. Ya kambing itu, ya kan. Dia udah bingung jenenge apa kan, kambing itu. Ya sudah, ini pakai ini, jangan diganti-ganti jenisnya. Seandainya ada orang berkurban dengan 1000 kelinci atau 10 kuda, meskipun harganya lebih mahal, atau kurban dengan jerapah, gak diterima sama Allah. Mengapa gak diterima? Karena kamu datang dengan membawa jenis yang jenis ini gak diajarkan Nabi. Bid'ah apa ini? Ajib. Bid'ah apa? Kok bid'ah jenis? Bid'ah apa? Idhofiyah. Memang kita disuruh kurban, tapi sebagian ada dalil, tapi sebagian lain diselewengkan. Kan gitu tadi kan judul kita. Bid'ah apa tadi? Idhofiyah. Yang nomor berapa sekarang? 5, al-miqdar, ukuran. Nabi kalau sudah menentukan ukuran ibadah, ya sudah pegang aja, nggak usah digonta-ganti.
pegang itu. Apa contoh ibadah yang pakai ukuran apa coba? Contohnya apa? Hah? Hah? Zakat. Nisabnya zakat berapa? Nah, itu ukuran. Sudah ditentukan Nabi, jangan dimodif. Hah? Berapa nisabnya zakat mal kita? Zakat harta berapa? Berapa? Ridho. Yang tahu coba. Ini benar-benar nggak tahu apa pura-pura nggak tahu? Berapa nisabnya harta mal kita? Zakat mal kita? 6. Siapa tadi yang? Berapa tadi? 83. Kok 83? 8 berapa? 85 gram emas. 85 gram emas. Masalahnya di zaman Nabi belum ada gram-graman. Dari mana asal muasal 85 gram itu? Zaman Nabi nggak ada gram. Kalau menurut hadisnya, nisab zakat kita itu ishruna dinaron. Ishrina dinaron, 20 dinar. Jadi kapan orang itu dianggap kaya dalam Islam? Orang itu dianggap kaya dalam Islam kalau dia punya harta yang mikdarnya, yang ukurannya 20 dinar. Ayo kita konversi dinar ke rupiah biar tahu gambarannya. 1 dinar itu 4,25 gram emas murni. Ya, uktubu. 1 dinar itu sama dengan 4,25 gram emas murni. Berarti kalau 20 dinar berapa gram emas murni? Tinggal mengalikan 4,25 kali 20, hasilnya ketemu 85 gram emas murni. Jadi 85 gram emas murni itu sama dengan 20 dinar. Nah sekarang 1 gram emas murni itu berapa rupiah? Keluarkan HP-mu sekarang. Uktub fil internet, fil browsing. Uktub 1 gram emas murni berapa rupiah? Antam. Tulis antam. Jangan lama-lama. Yallah bisurah. Belum? 949.000 kalikan 85. Berapa? 80 juta 600 sekian. 80 juta 600 sekian. Itu dengan asumsi per gramnya 945. Emas kan fluktuatif. Ngerti tak Pak, mau fluktuatif itu apa? Fluktuatif itu kadang naik, kadang turun. Kalau dengan asumsi 1 gramnya itu 946 tadi ya, harga hari ini nih, harga ini. Besok berubah, lusa tambah berubah, tahun depan apalagi bisa berubah itu kan. Tapi untuk contoh saja, anggaplah 1 gramnya itu 1 juta. Pernah nggak 1 gram 1 juta? Pernah juga. Biar ngitungnya mudah gitu loh maksud saya. Ya sudah, realnya aja sudah. Apa nyatanya aja. Sekarang berarti orang kalau punya uang 85 gram emas murni, atau kalau dirupiahkan per hari ini berapa Mas? 80 juta sekian. Kita bulatkan aja 81, betul ya? Nah,
Berarti kalau ada orang punya duit 81 juta dengan asumsi tadi itu per gramnya, berarti dia ini dianggap kaya dalam Islam. Apakah harus bayar zakat? Karena sudah mencapai nisab. Bayar zakat enggak? Belum. Syarat yang kedua, nunggu haul. Jadi kalau misalnya per hari ini, misalnya uang saya 50 juta, sampai nisab enggak? Nah sampai tau. Ternyata setelah kajian ini, saya keluar dari masjid dapat uang. Wong contoh saja kok. Mau diprotes itu loh. Misalnya dapat uang 35 juta. Atau biar genap lah 50 juta. Berarti saya punya uang berapa? Malam ini setelah sholat isya 100 juta. Gitu? Loh kok bingung sih 50 tambah 50 100. Betul ya? Betul. Oke. Apa yang harus saya lakukan? Saya langsung datang ke kalender, saya lingkari kalendernya. Per hari ini saya mencapai nisab. Kalender Hijriah, bukan Januari, Februari, Maret, enggak. Sekarang ini Rabiul Awal kalau nggak salah ya. Nggak tahu tanggal berapa ini. Lingkari ini. Tahun depan, kalau sekarang anggaplah tanggal 16, nggak tahu tanggal berapa sekarang Rabiul Awal. Hah? Anggaplah sekarang tanggal 16 saya lingkar. Ini masuk malam ya, masuk 16 atau masuk 17? 17 berarti. 17 saya lingkari. Berarti saya lihat tahun depan 16 Rabiul Awal. Kalau tahun depan 16 Rabiul Awal uang saya masih di atas nisab, baru saya keluarkan 2,5%. Kalau tahun depan saya lihat uang saya per 16 apa tadi? Kan sekarang kan tanggal 17 Rabiul Awal. Per tahun depan 16 Rabiul Awal saya lihat uang saya. Oh ternyata tambah meskipun nggak banyak. Jadi 100 juta. Tadi sudah 100 juta? Astagfirullah. Nambah jadi 200 juta. Nambah jadi 200 juta. Berarti kan masih di atas nisab, betul? Maka saya keluarkan 2,5%-nya. 2,5% dari 200 berapa? 5 juta. Kok kira cara menghitung lambat sekali. 100 juta ya. 5%, 2,5% dari 100 juta kan 2,5 juta. Nah kalau 200 5 juta kan. Berarti maksud saya berarti kata-kata 20 dinar 85 gram 2,5 itu aturan Nabi. Begitu loh maksud saya. Mikdar. Apa kembali ke materi tadi, Pak? Ukuran. Saya ini nisab kok 2,5, enggak, saya mau ganti nih. Jadi 2% saja. Enggak diterima. Ya, kenapa? Karena mikdarmu tidak sesuai dengan mikdar yang sudah ditentukan oleh Nabi. Jelas? Bisa dipahami? Contoh lagi warisan. Anak laki-laki, anak perempuan, lizzakari mislu hadzil sayain 2:1. Ya. Misalnya ini contoh yang paling ringan, ono bapak mati, wis gak dibojo, gak punya istri. Istrinya sudah mati duluan. Bapak mati ninggalkan anak, sudah gak ada ahli waris, gak ada bapak, gak ada emak, sudah wafat semuanya. Jadi ada seorang laki-laki mati, gak punya bapak, gak punya emak, gak punya istri, wis mati dia. Terus meninggalkan 2 anak, laki-laki perempuan. Misalnya ini, contoh yang paling mudah ini. Laki-laki perempuan, terus si bapak ini meninggalkan uang 300 juta. Maka yang laki-laki dapat 200 juta, yang cewek dapat 100 juta. Itu ukurannya Nabi, jangan diganti. Diganti salah. Oke, sekarang nomor. Saya tadi ngomong ada berapa poin? 7. Sekarang masih 5. Yang nomor 6, al-kaifiyah. Al-kaifiyah, tata cara. Tata cara. Contoh dalam surat Al-A'raf ayat 205 kalau nggak salah. Wazkur, berzikirlah Rabbaka, kepada Tuhanmu. Bagaimana caranya zikir? Fi nafsika, dalam dirimu. Jangan rame-rame.
tadarruan dengan cara merendahkan diri khusyuk, wa khifatan cemas, wa dunal jahri minal qauli. Apa artinya? Wa dunal jahri minal qauli, dan tidak mengeraskan suara. Di sini Nabi ngajar enggak? Di sini Nabi ngajarkan kepada kita enggak kaifiyatul dzikir. Ajibu. Mengajarkan toh. Terus ajarannya Nabi kita ganti pakai rame-rame, pakai musik-musik. Bid'ah apa ya? Disuruh dzikir, tapi tata pelaksanaannya apa? Menyimpang dari tata pelaksanaan yang diajarkan Nabi. Contoh lain. Masalah apa ini? Nomor 6, kaifiyah atau cara. Yang namanya tawaf itu berlawanan dengan arah jarum jam. Betul? Kalau ada orang mengatakan saya mau tawaf anti mainstream, saya mau muternya begini, diterima Allah enggak? Menjadikan Ka'bah di sebelah kanannya, betul? Harusnya kan menjadikan Ka'bah di sebelah kiri, tapi ini di sebelah kanannya. Apakah diterima Allah? Naam, dia sudah benar dari satu segi melaksanakan tawaf, betul apa? Disuruh tawaf dia melaksanakan, tapi tata pelaksanaannya menyimpang dari tata pelaksanaan Rasulullah SAW. Jelas? Yang nomor 7. Al-kaifiyah. Sudah. Astagfirullah. Kok gak konsentrasi begini saya? Minum dulu ya. Biar konsentrasi. Bismillah. Nomor 7, as-sabab. Sebab. Rasulullah kalau menentukan sebab, ya sudah pegang itu sudah. Gak usah cari sebab-sebab yang aneh-aneh. Contoh, idza dakhala ahadukum al-masjida fala yajlis hatta yusalli rak'ataini. Jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka jangan duduk sebelum dia sholat 2 rakaat. Maka hendaklah dia jangan duduk sampai dia sholat 2 rakaat dulu, sehingga masuknya dirimu ke masjid menjadi sebab disyariatkannya sholat 2 rakaat sebelum duduk, atau sholat apa? Tahiyatul masjid. Jelas? Maka jangan buat sebab-sebab sendiri. Contoh, antum punya setan di pasar, pagi-pagi buka toko mesti sholat 2 rakaat. Bos pokoknya terus. Ditanya sama tetangganya, aneh orang ini. Setiap kali buka toko mesti sholat 2 rakaat. Sama ini sholat apa mas? Sholat tahiyatul pasar atau tahiyatul suq. Diterima Allah pada? Karena engkau telah membuat sebab yang sebab itu tidak pernah diajarkan Rasulullah SAW. Oke ya. Kembali ke materi. Jadi ada berapa tadi? Bukan, bid'ahnya ada berapa? Ada 2. Ada hakikiyah dan idhofiyah. Hakikiyah itu yang sama sekali tidak ditunjukkan apa? Dalil. Lamin alif, lamin z, lamin ba'idin, walamin qaribin. La yujad. Abadan la yujad. Oke. Adapun al-bid'ah al-idhofiyah laha juz'an. Sahih? Al-juz'u lahu mustanad minad dalil, wal juz'u akhar laisa lahu mustanad minad dalil. Faham insyaallah? Dan untuk terjaga dari al-bid'ah al-idhofiyah harus memperhatikan berapa hal tadi? 7 hal penting. Selesai bab masalah kaidah yang nomor berapa ini? 2.
Sekarang kita pindah ke Al-Qaidah. Berapa berarti? As-salisa, ya. Betul. Loh, Imam Ahmad enggak pernah ngasih nomor-nomor enggak. Ini kita sendiri yang belajar untuk memudahkan antum ini loh. Bisa dipahami ya? Nah, kita buat yang nomor 3 sekarang. Uktubu, kasih tanda. Yang nomor 3, watarkul khusumat wal julus ma'a ashabil ahwa. Betul itu ya? Kaidah ahlus sunnah atau usul ahlus sunnah kita bikin yang nomor berapa ini? 3, tarkul khusumat, dilarang bermusuhan, debat kusir. Wal julus ma'a ashabil ahwa, dan dilarang duduk-duduk dengan para ahli ahwa. Ahli ahwa itu nama lain ahli bid'ah. Tak boleh duduk-duduk dengan ahli ahwa, orang-orang liberal, orang-orang sekuler. Kita nggak boleh berteman sama mereka. Itu intinya. Antum tulis dalilnya mana Ustadz? Kaidah yang nomor berapa ini tadi? Yang 3, bukan kaidah ya, usul ya. Usul yang nomor 3. Dalilnya surat An-Nisa ayat 140. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha. Mereka ini suka ngolok-ngolok ayat Al-Qur'an. Fala taqudu ma'ahum, maka jangan duduk bersama mereka-mereka itu. Para buzur-buzur itu atau buzzer yang suka ngotak-ngatik agama, ngulok-ngulokno. La taqudu ma'ah hatta yahudu fi haditsin ghairi, sampai dia berbicara pada perkataan yang lain. Kalau tidak, maka innakum idam mithluhum. Kalau kamu ikut nimbrung bersama mereka, duduk asyik bersama mereka, maka kamu sama dengan mereka. Jadi intinya poin yang nomor 3 ini, kita nggak boleh bermajlis duduk-duduk sama pengekor hawa nafsu, yang ngacak-ngacak agama. Itu nggak boleh kita duduk-duduk bersama mereka. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Fudail bin Iyad, uktubu Al-Imam Fudail bin Iyad qala la tajlis ma'a sahibi bid'atin, la tajlis ma'a sahibi bid'atin fa inni akhafu an tanzila alaikal la'nah, fa inni akhafu an tanzila alaika al-la'nah. La tajlis ma'a sahibi bid'atin, jangan kamu duduk-duduk dengan ahli bid'ah. Fa inni akhafu an tanzil alaikal la'nah, karena aku takut akan Allah turunkan laknat kepadamu. Perhatikan, saya jelaskan biar kalian gak sembarangan nerapkan ini. Karena perhatikan penting, letakkan pensilnya. Sekarang ini banyak kita ini gegabah dan ngawur untuk mentanzil fatwanya salaf ketika diterapkan ke manusia. Bisa dipahami maksudnya? La tajlis ma'a sahibi bid'atin, jangan duduk bersama ahli bid'ah. Sungguhnya aku takut akan turun laknat menimpamu karena kamu kumpul-kumpul sama ahli bid'ah. Ucapan ini benar gak salah, sangat benar dan kita harus mengamalkan. Tetapi antum paham gak yang dimaksud ahli bid'ah di beliau ini? Gak boleh kita terapkan sembarangan kepada orang yang menurut antum itu ahli bid'ah, padahal belum tentu. Sekarang kan aneh nih, gara-gara berdakwah pakai TV Roja misalnya, ini dakwah ahli bid'ah karena pakai TV. Kemudian berdalil pakai dalil ini, la tajlis ma'a sahibi
bid'ah. Di antara jenis bid'ah berdakwah pakai video misalnya. Ini lucu cara penerapan seperti ini. Bisa dipahami ya? Fudail bin Iyad ketika berbicara seperti ini, jangan duduk kepada ahli bid'ah, itu maksudnya Khawarij zaman dulu itu, atau para firaq adh-dhallah yang jelas-jelas kedolalahannya. Adapun orang tetangga antum yang nggak ngerti apa-apa karena memang awam, yang mungkin masih mengamalkan sesuatu yang bagi antum itu adalah apa? Bid'ah, gampangan masih yasinan dan tahlilan misalnya lah, anggap jujur-jujuran wae ya. Kemudian antum dengan gampang menerapkan lafaz yang dipakai oleh ulama salaf dulu, hati-hati. Paham nggak maksud saya? Karena kadang-kadang kalau awal belajar semangat sampai keliru mentanzil. Kata-kata di sini bukan ditanzil kepada orang yang misalnya kunut subuh misalnya, tidak bisa diterapkan pakai kaidah ini, tidak bisa. Karena itu khilaf yang apa? Mu'tabar baina ahli ilmu. Terus dari seandainya aku bertetangga dengan babi dan kerah, lebih aku cintai daripada aku bertetangga dengan para ahli bidah. Benar, memang harus gitu. Tapi antum paham nggak yang dimaksud oleh para salaf dulu ahli bidah itu? Kata-kata itu nggak salah, tapi kita jangan sampai salah dalam apa tadi? Menerapkan. Kalau nggak gitu, kusuruh nanti itu. Bisa dipahami ya? Jadi tanzil dari fatwa itu hati-hati. Ada perkara khilafiyah yang muktabar, ada halal yang itu nggak sampai ke derajat kekufuran kepada bid'ah sendiri pun. Bid'ah sendiri itu tidak satu warna. Ada bid'ah yang pekat sekali hitamnya. Bisa dipahami saya? Maka kita pun permuamalahnya nggak bisa disamakan. Nah itulah Ahlus Sunnah, harus teliti, tidak boleh sembarangan. Ya, nggak boleh apa? Sembarangan. Seperti ini. Dulu kita terangkan ke antum, ya, bahwa al bid'atu ahabbu ilal iblis minal maksiyah. Bid'ah lebih disenangi iblis daripada apa? Maksiat. Bil jumlah ucapan ini benar. Tetapi kalau sudah tafsilat per poin belum tentu. Membunuh nyawa maksiat enggak? Membunuh itu maksiat apa enggak? Maksiat. Terus bagi antum salaman-salaman kanan kiri musafaha setelah sholat, sebagian ulama membid'ahkannya. Betul? Kata ulama bid'ahnya. Dosanya lebih besar mana? Antum sudah paham maksud saya sekarang? Jadi kalau sudah tanzil ke waqi' enggak boleh sembarangan. Secara umum benar, bid'ah lebih berbahaya daripada apa? Maksiat. Tapi kalau sudah ditanzil ke afrad, ke person atau ke contoh-contoh, belum tentu. Ada yang maksiat itu lebih dahsyat daripada apa? Sebagaimana maksiat itu ada yang kabair, ada yang shaghair, alaysa kadzalik? Ajibu. Bukankah maksiat juga ada kabair, juga ada shaghair, wa kadzalikal bid'ah. Hunaka bid'ah mukaffirah, hunaka bid'ah ghair mukaffirah. Alaysa kadzalik? Dan enggak boleh kita menyamakan sesuatu yang berbeda. Untuk paham maksud saya? Kita enggak boleh menyamakan sesuatu yang berbeda. Sebagaimana maksiat ada yang berbahaya luar biasa, ada yang ringan, begitu juga dengan apa? Bid'ah. Maka kita enggak boleh memuamali orang dengan satu sikap, belum tentu, harus dia juga pendirian. Adzan dulu ya. Silakan adzan dulu, setelah itu kalau ada tanya jawab silakan.
Nah, baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Huna ba'dul as'ilah. Minha Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum ya Ustaz wa iyyakum. Afan mohon beri kami nasihat agar memperbanyak menyebar salam di asrama, di jalan, dan dimanapun. Maka kala bertemu teman atau ustadz, karena sebagian santri ada yang berbuat bid'ah, yaitu kalau diucapkan salam, dia jawab dengan singkat Islam tanpa senyum. Lafaz salam seperti itu kan bid'ah kan, bukankah bid'ah? Wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau engkau diberi penghormatan salam, maka jawablah yang lebih bagus daripada yang disampaikan oleh orang itu, atau paling tidak semisalnya Assalamualaikum, kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak bisa lebih baik seperti itu, maka Assalamualaikum kita jawab Waalaikumsalam. Faruddu itu perintah, menjawabnya itu wajib. Karena kalau kita tidak menjawabnya itu menyakiti saudara kita. Dan Rasulullah SAW bersabda, afsus syalam wa afsus salam wa at'imut ta'am wa silul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bis salam. Ada seorang ahli ilmunya Yahudi di kalangan sahabat masuk Islam. Dulu dia adalah alimnya Yahudi, nggak ada pendeta Yahudi.
Yang ada itu alimnya Yahudi. Berbeda dengan Nasrani. Nasrani punya pendeta. Kalau Yahudi tidak punya pendeta. Paham maksudnya? Karena mereka menikah. Paham maksudnya ya? Makanya di dalam bahasa Arab ada ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum. Ahbar itu ulama, itu miliknya Yahudi. Kalau ruhban itu rohib. Araf tamana rohib. Alladhi ya'budullah, alladhi ya'bud walam yatazawwad. Saya bilang orang Yahudi enggak. Ada sahabat Nabi dulu Yahudi, namanya Abdullah bin Salam. Dia ini membaca Taurat, paham Taurat. Beliau ini termasuk yang pengen tahu bener nggak ini Nabi Muhammad ini Nabi seperti dalam Taurat, karena dia paham ciri-cirinya Nabi. Maka ketika dia cari orang yang namanya Muhammad itu Sallallahu Alaihi Wasallam, pertama kali ketemu Nabi, yang diomongkan Nabi, ya ayyuhan nas afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bis salam. Wahai manusia, tebarkan salam, berikan makanan, sambung tali kekerabatan, dan sholatlah malam, kamu masuk surga dengan keselamatan. 4 ini cuma 1 tok hubungan kita sama Allah. Yang 3 ini hubungan kita sesama manusia. Tebarkan salam. Ini penting, ini nasihat bagus. Ini pertanyaan yang niatnya bukan minta jawaban. Ini kayak Jibril alaihissalam, ya. Sebenarnya dia sudah tahu jawabannya, tapi li ajlil faedah lakum. Ya, tebarkan salam ya. Kalau kita di komunitas ini nggak ngucap salam, bagaimana di luar? Ya, engkau nggak akan jumpa bi'ah seperti ini di luar. Ini disyukuri, harus mengucap salam. Apakah itu bid'ah Ustaz? Ya, maksiyah. Ini bid'ah tarkiyah. Iya, sebagian ulama ada yang mengatakan ada bid'ah tarkiyah, seperti nggak mau sholat, nggak mau tidur, sholat malam terus, nggak mau nikah karena ingin ibadah terus, itu loh yang kisahnya 3 orang itu, masih ingat? Sebagian ulama itu mengistilahkannya bid'ah tarkiyah. Assalamualaikum, salam. Ini kayak ini. Masa bener dah itu kayak gini? Siapa ya? Tahu ya? Nggak boleh gitu ya. Ya, wa idza huyyitum bi tahiyyatin, terus gimana? Fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jawab yang lebih bagus, kalau nggak bisa ya paling nggak sama. Apakah zikir menggunakan musik termasuk kekufuran? Ya. Kalau zikirnya lafadznya bener, nggak ada unsur-unsur kekufuran, tapi dibarengi musik sambil joget-joget, ya maksiyah. Ya minal kabair, pelecehan ya. Terus banyak pertanyaannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa iyyakum. Apakah juga termasuk kesalahpahaman orang-orang yang menganggap seperti TV roja, handphone itu bid'ah, dan mereka tidak mau duduk-duduk dengan yang sepaham dengan TV roja? Iya, salah paham. Kasihan mereka. Yayasan tidak boleh, belajar tidak boleh. Sekarang mereka bingung juga. Ya. Itu salah paham dalam memahami. Buat yayasan tidak apa-apa. Yang penting tujuannya untuk lillahi ta'ala, bukan menjadikan timbangan walak wal barok. Yayasan, jamiah, video atau apa, ya. Anggaplah antum berpendapat dakwah lewat video tidak boleh, tidak apa-apa, pendapat kok. Dan memang itu juga secara ilmiah boleh berpendapat seperti itu karena ada dalil, itu masih masalah ilmiah. Tapi ketika menganggap orang yang melakukan itu dicap ahli bidah, ini yang masalah. Karena ada masalah ilmiah bainal ulama. Paham? Dan dulu awal kali ada hatif, itu sebagian ulama mengatakan bid'ah. Sihir ini bukan bid'ah, sihir tidak masuk akal. Dia begitu. Zaman akan berlalu. Antum tahu nggak ceritanya Syekh Sa'di dengan azan pakai mic? Belum tahu ya? Pertama nggak mau, yang muadzin nggak mau, ini bid'ah. Dijelaskan sama Syekh Sa'di.
Akhirnya dia nerima dan seterusnya. Jadi ini teknologi, ini wasilah, bukan babnya apa? Babnya oke lah, anggaplah ente gak setuju, tidak apa-apa, karena memang ada dalil yang mengatakan video itu sama dengan apa? Menganggap ya, menurut cara paradigma dia dalam memahami dalil bahwa video itu kumpulan gambar-gambar. Oke, nggak masalah, antum berpendapat seperti itu boleh, kita nggak mempersalahkan pendapat itu gitu. Tapi itu dijadikan dalil untuk menyesatkan orang itu ya nggak boleh. Dan ini mitor ikhtilaf, nah nggak boleh seperti itu. Ini pertanyaan bahasa Arab. Haluna ka anwa'ul bid'ah binisbati ila darajatiha. Kamathil bid'ah i'tiqadiyah wal amaliyah. Ini seperti aku katakan tadi, ada bid'ah mukaffirah, ada bid'ah mufassiqah, ya, ada bid'ah min jumlatil ma'asi. Sebenarnya panjang ya, cuma memang sengaja saya batasi sampai situ. Ada bid'ah i'tiqadiyah. Bid'ah i'tiqadiyah contohnya apa? Bid'ah tu Syiah. Bid'ah i'tiqadiyah contohnya apa? Contohnya seperti yang dipahami oleh Syiah Rafidhah, bahwa Jibril keliru ngasih wahyu misalnya, harusnya ke Ali, keliru kemana? Ada i'tiqadiyah. Kalau ada golongan yang meyakini Al-Quran ini nggak lengkap seperti yang dipahami oleh sebagian Syiah itu, ini jelas ini bid'ah apa? I'tiqadiyah. Adapun bid'ah amaliyah seperti masalah amal tadi itu ya. Ya jadi memang ada yang membagi seperti itu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan hasanatan wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan ila akhirih. Seorang berkata, apakah terjemah dari hadis tersebut, barang siapa yang menghidupkan sunnah yang baik, jikalau benar maka tak dipungkiri ada sunnah yang jelek berdasarkan konteks tersebut. Ini sunnah berdasarkan bahasa. Kemarin sudah saya jelaskan bahwasanya dari sisi bahasa sunnah dan bid'ah itu bimakna kul, bimakna wahid. Sunnah itu kan diantara muradifnya kan hadis. Betul. Mana hadis? Mana hadis? Syai'un jadid. Alaysa kadzalik? Makanya dari sisi bahasa sunnah dan bid'ah bisa satu apa? Makna. Nah ini perkara man sanna fil islami sunnatan hasanatan, ini dari sisi apa? Bahasa. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Loh, kok ada sunnah yang jelek? Ingat, ini sunnah dari sisi apa? Bahasa. Bisa dipahami? Siapa yang tanya ya? Gak usah ngaku ya. Jadi itu maksudnya adalah secara bahasa, bukan cara itu. Ustaz, berarti ada sunnah sayyi'ah. Iya, tapi sunnah dimaksud di sini bukan sunnah yang artinya ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takririn aw sifatin khalqiyah atau khuluqiyah, bukan itu yang dimaksud di sini. Tapi sana yaitu orang yang melakukan sesuatu yang menghidupkan sesuatu yang baru atau yang benar dalam bahasa, bukan dalam masalah syariat. Assalamualaikum ilaika ya Ustaz, bagaimana sikap kita terhadap keluarga yang mengetahui salaf? Mengetahui salaf itu maksudnya apa? Pernah tak ketemu tabi'in? Ya kita maklumi lah, mungkin maksudnya itu manhaj salaf gitu ya. Hanya luarnya saja yang masih memilih bid'ah. Apakah harus kita dakwah dan jelaskan secara rinci? Intinya ya ikhwah, kita ini ahlus sunnah itu, perhatikan, ahlus sunnah itu arhamun nas, ya, yang paling penyayang kepada manusia. Ya, a'rafu gimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? A'lamun nasi bil haq wa arhamuhum bil khalq. Ahlus sunnah itu yang paling tahu kebenaran, tapi juga yang paling penyayang terhadap umatnya Nabi Muhammad. Jadi dakwah ini perlu kelembutan, ya, butuh pelan-pelan. Ya, mungkin antum di antara keluarga antum nih ada yang belum paham. Lihat abi antum kalau pulang masih isbal. Belum ada, dulu itu memang gitu, semangat. Pulang-pulang langsung celananya bapaknya diguntingi semua. Nyopopoan. Ibunya di desa biasanya jari kebaya. Ya kebaya ya, jari. Dibelikan cadar ibu. Pelan-pelan ya, isbiru. Wong tuwa iku gak iso ditungguli.
Orang tua itu nggak bisa di atasnya, nggak bisa. Sama orang tua nih, ya, antum pulang orang tua, senang ngomong tuamu, kalau dia nyuci bantu nyuci. Ya kasih dalil, bu ini tidak boleh bu. Kalau belum mempan sudah senang no ibumu, ya bantu cuci piring. Pijiti, antum pulang dari setai ali nih, lihat ibu antum capek, antum ngomong kayak gini, bu saya pijiti ya. Antum sudah pernah ngamalkan kayak gitu? Itu lebih ampuh daripada 1000 dalil. Ya bukan berarti dalilnya nggak disampaikan, dalilnya tetap disampaikan, tapi melalui pintu. Kita ini belajar itu untuk bisa mencapaikan ayat Allah, bisa masuk ke hatinya manusia. Maka carilah jalan yang terbaik. Antum pulang ke desa, saya yakin nggak semuanya orang kota karena kelihatan wajahnya juga ada wajah-wajah desa di sini. Kalau pulang ke desa nih, mungkin di desa antum sendirian, nggak ada temannya. Antum pulang nih bawa minyak wangi yang murah kan harganya, minyak wangi. Kasihkan guru TPA antum, kasihkan kiai sana kasih. Kalaupun dia nggak setuju dengan dakwamu, paling tidak dia akan tidak menghalangi dakwamu. Semua butuh proses. Al-ihsan yumsikul lisan. Orang itu kalau dikasih kebaikan-kebaikan, mingkem cangkemnya itu. Seperti kemarin saya terangkan, sekarang saya ulangi lagi. Itu ya, jadi begini, kita ngaji usul sunnah ini bukan berarti kemudian kita galak kepada manusia, enggak. Tetap kalau sudah sampai di masyarakat tetap harus humanis. Ngerti humanis? Harus enak ngomong sama tangga, ngomong sama orang, kalau ada orang sakit dijenguk. Kita di sini tetap harus serius, hitam putih ya. Tapi kalau sudah di masyarakat tetap harus ada ta'ayush. Meskipun kita juga nggak boleh untuk menghilangkan akidah kita, tapi harus bermuamalah yang baik sama manusia ini. Begitu ya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.